Selamat datang di channel kita hari ini. Tanya saja diri kamu, kapan terakhir kali kamu berpikir, kenapa hidup ini jadi begitu rumit? Mungkin saat kamu harus memilih antara karir yang kamu inginkan dan tanggung jawabmu. Tanya saja diri kamu, kapan terakhir kali kamu berpikir, kenapa hidup ini jadi begitu rumit? Mungkin saat kamu harus memilih antara karir yang kamu inginkan dan tanggung jawabmu. Atau ketika masalah datang bertubi-tubi seperti banjir yang tak ada ujungnya. Hari ini kita tidak akan menyembunyikan bahwa hidup memang bisa terasa berat dan rumit. Kita akan cari tahu mengapa itu terjadi, dan bagaimana menemukan makna di tengah kekacauannya. Apa penyebab utama hidup terasa rumit? Pertama, tekanan dari ekspektasi baik dari diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Kamu mungkin merasa harus sukses sebelum usia tertentu, punya pekerjaan stabil, rumah, atau keluarga sempurna. Padahal setiap orang punya jalannya sendiri. Mencoba memenuhi semua ekspektasi sekaligus membuat hidup seperti permainan catur yang terlalu kompleks. Kedua, informasi yang terlalu banyak. Di era digital, kita disuguhi kabar baik dan buruk, cerita kesuksesan orang lain, serta berbagai pilihan setiap detiknya. Bahkan hanya untuk beli sabun mandi saja ada puluhan merek dengan klaim berbeda sudah bisa bikin pusing. Apalagi untuk pilihan hidup yang lebih besar. Ketiga, kita sering menggabungkan berbagai masalah menjadi satu gumpalan besar yang terasa tak bisa diatasi. Misalnya, kesusahan di kerja tumpuk dengan masalah dengan teman, lalu kamu juga khawatir tentang masa depan. Daripada menangani satu persatu, kita jadikan semuanya jadi beban yang terlalu berat. Dan yang terakhir, kita lupa berhenti sejenak. Hidup seperti kereta yang terus melaju cepat tanpa jeda. Kita tidak punya waktu untuk merenung, merasakan apa yang kita butuhkan, atau bahkan hanya bernapas dalam-dalam. Akhirnya segala sesuatu menumpuk dan jadi rumit. Ketika hidup terasa rumit terus-menerus, dampaknya tidak hanya pada pikiran kita, tapi juga tubuh dan hubungan. Kita jadi mudah marah atau sedih tanpa alasan, merasa lelah meskipun sudah tidur cukup. Hubungan dengan orang terdekat juga terpengaruh, kita sulit bersabar, suka menyalahkan orang lain, atau malah menyendiri. Yang paling penting, kita mulai merasa tersesat seperti orang yang hilang di hutan tanpa peta. Kita lupa apa yang kita inginkan dari hidup dan hanya fokus pada cara keluar dari situasi yang rumit itu. Tapi teman-teman, ada kabar baiknya, merasa hidup rumit bukan berarti kita gagal. Bahkan orang yang sukses dan bahagia pun pernah merasakan hal yang sama. Yang berbeda adalah bagaimana mereka menghadapinya dan menemukan makna di tengahnya. Bagaimana kita menemukan makna ketika hidup terasa rumit? Pertama, pecahkan masalah jadi bagian-bagian kecil. Bayangkan kamu harus mendaki gunung, melihat puncak dari bawah terasa mustahil. Tapi jika bagi jalanannya jadi tahap-tahap kecil, setiap langkah akan terasa berarti. Misalnya, jika kesusahan dengan keuangan, mulai saja dengan mencatat pengeluaran harian. Setiap langkah kecil itu adalah kemajuan. Kedua, tanya diri kamu, apa yang sebenarnya penting? Kadang kita membuat hidup rumit karena fokus pada hal yang tidak terlalu penting. Ambil waktu beberapa menit, tutup mata, dan tanya diri, apa yang benar-benar membuat hidupmu berharga? Apakah itu waktu bersama keluarga, mengejar hobi, atau membantu orang lain? Ketika kamu tahu apa yang penting, kamu bisa memprioritaskannya dan mengurangi hal yang hanya membuat hidupmu lebih rumit. Ketiga, terima bahwa hidup tidak selalu sempurna. Ada kalanya kita harus menghadapi kegagalan, kehilangan, atau masalah yang tidak bisa kita ubah. Terima bukan berarti menyerah, tapi berhenti berkelahi dengan apa yang sudah terjadi. Dari penerimaan itu, kita bisa bangkit kembali dan menemukan makna dari pengalaman tersebut. Seseorang yang pernah sakit parah bisa menemukan makna hidupnya dengan membantu orang lain yang mengalami hal yang sama. Keempat, cari hubungan yang bermakna. Hidup akan terasa lebih ringan ketika kita punya orang yang bisa kita andalkan, keluarga, teman, atau komunitas dengan minat yang sama. Berbagi cerita, saling mendukung, atau hanya menghabiskan waktu bersama bisa membuat kita merasa tidak sendirian. Kadang makna hidup kita muncul dari bagaimana kita bisa memberi dampak positif pada orang lain. Saya punya teman yang dulu merasa hidupnya sangat rumit, bekerja di perusahaan yang tidak disukai, punya utang, dan merasa jauh dari keluarga. Dia merasa tidak punya jalan keluar. Kemudian dia mulai dengan langkah kecil. Setiap hari menyisakan 10 menit untuk menulis apa yang dia syukuri. Mulanya hanya hal kecil seperti kopi hangat, atau pesan dari teman. Lama-kelamaan, dia mulai melihat bahwa meskipun hidupnya sulit, masih ada hal yang berharga. Setelah itu dia merencanakan langkah berikutnya, mencari pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Dia tidak langsung mengundurkan diri, tapi belajar keterampilan baru di waktu luangnya. Setelah beberapa bulan, dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Meskipun masih ada tantangan, dia merasa hidupnya punya makna karena menjalani apa yang dia inginkan. Kalau kamu merasa hidupmu rumit sekarang, jangan khawatir harus melakukan perubahan besar sekaligus. Mulailah dengan satu langkah saja, bisa jadi mencatat hal yang kamu syukuri setiap hari, berhenti sebentar untuk bernapas dalam-dalam, atau menghubungi orang yang kamu cintai. Setiap langkah kecil adalah awal dari perubahan yang lebih baik. Jadi teman-teman, hidup memang bisa terasa rumit karena ekspektasi, informasi berlebih, atau beban yang terlalu banyak. Tapi ingat, merasa hidup rumit bukan akhir dari segalanya. Makna hidup tidak selalu datang dalam bentuk kesuksesan besar. Kadang makna itu ada di setiap langkah kecil yang kita ambil, hubungan yang kita jaga,
atau cara kita menghadapi tantangan. Jangan pernah menyerah untuk mencari makna itu. Karena ketika kamu menemukan makna hidupmu, bahkan hal yang rumit sekalipun akan terasa lebih berarti. Sekarang, saya ingin tahu dari kamu, apakah kamu pernah merasa hidup terasa rumit, dan apa yang kamu lakukan untuk menghadapinya? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Jika konten ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel kita, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan jangan pernah berhenti mencari makna dalam hidupmu.